Salam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita hari ini akan belajar firman Tuhan di acara siraman rohani. Tentunya setiap hidupan kita harus perlu siraman rohani supaya rohani kita bertumbuh dan kita mengalami kehidupan yang baik, berkenan dan sempurna di hadapan Bapa di surga. Tentunya Bapak Ibu Saudara, rohani kita akan bertumbuh itu karena kita mendengar firman Kristus. Sebelumnya mari kita berdoa sebelum kita akan belajar firman Tuhan sama-sama di acara siraman rohani pada hari ini. Kami mengucap syukur kepada Bapa di surga, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, mengucap syukur kepada Allah Roh Kudus. Terima kasih atas setiap hidup yang kami jalani sampai hari ini. Kami tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus mengasihi kami dan Bapa di surga selalu memelihara kehidupan kami. Sebentar kami akan belajar sama-sama tentang firman-Mu di acara siraman rohani hari ini, sehingga kebenaran firman-Mu boleh kami terima dan menjadi kehidupan yang kami jalankan seperti yang kehendak Bapa dalam kehidupan kami masing-masing. Berfirmanlah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, untuk siraman rohani hari ini saya kasih judul firman Tuhan tentang sudut pandang. Sudut pandang memiliki pengertian, yaitu adalah penilaian atau pemahaman terhadap peristiwa tertentu, dan kita bisa mengambil nilai dan makna di dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, supaya kita memiliki sudut pandang yang benar terhadap setiap kehidupan yang Bapak Ibu jalani. Tentunya Bapak Ibu Saudara, dengan kondisi keadaan hari-hari ini yang kita hadapi, kita harus memiliki sudut pandang yang benar, sehingga langkah kehidupan kita selalu benar di hadapan Tuhan. Tentunya sudut pandang harus kita seiramakan dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan belajar sama-sama pada hari ini tentang sudut pandang yang benar. Saya akan mengambil nats di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Bapak Ibu Saudara, dikatakan di dalam Yohanes pasal 9 ayat pertama sampai 7, LAI memberikan judul orang yang buta sejak lahirnya. Saya bacakan ayat yang pertama. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang buta sejak lahirnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sudut pandang itu karena melihat apa yang sedang terjadi, dan kita akan memberikan penilaian dan makna dalam kehidupan. Dan waktu itu Yesus melihat ada seorang buta sejak lahirnya. Terus ayat yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan, murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Jadi Bapak Ibu Saudara, sudut pandang murid-murid waktu itu melihat kejadian ada orang buta yang dari lahirnya. Dia langsung bertanya kepada Rabi, guru, kepada Tuhan Yesus, tentang mengaitkan dengan segala sesuatu yang terjadi pada orang buta itu tentang dosa. Akhirnya dia bertanya, dia mengalami buta, itu karena dosanya atau orang tuanya? Bapak Ibu Saudara, dari ayat yang kedua ini kita bisa menyimpulkan bahwa murid-murid Tuhan Yesus waktu itu memiliki atau memahami bahwa orang buta ini bisa mengalami buta karena dia punya kesalahan, dia punya dosa yang dilakukan, dia atau orang tuanya. Nah, kadang-kala Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat satu peristiwa atau kejadian tertentu, sudut pandang yang muncul dalam kehidupan kita yang kita pikirkan dan kita perkatakan, selalu kita mencari kesalahan, selalu kita menghakimi Bapak Ibu Saudara, sehingga kita mencari kenapa kok hal ini bisa terjadi, kenapa kok peristiwa hidup ini saya alami, kenapa kok saya mengalami kondisi keadaan yang tidak baik, kenapa rumah tanggaku berantakan, kenapa pekerjaanku berantakan, kenapa hidupku tidak beruntung seperti orang lain, sementara orang lain beruntung, sementara orang lain mengalami kuasa Tuhan, orang lain mengalami pertolongan, kebaikan, dan kadang-kala kita berpikir, kenapa hidupku tidak bahagia seperti orang lain? Jadi Bapak Ibu Saudara, kadang-kala selalu kita mencari kesalahan-kesalahan terhadap setiap peristiwa yang kita hadapi. Nah, ini sudut pandang yang salah Bapak Ibu Saudara. Karena Bapak Ibu Saudara, tidak semua yang terjadi itu karena kesalahan, tidak semua yang terjadi itu karena dosa Bapak Ibu Saudara. Tetapi waktu itu Bapak Ibu Saudara, murid-murid Tuhan Yesus selalu mencari kesalahan. Siapa yang berbuat dosa? Dia sendiri yang berbuat dosa atau orang tuanya, sehingga dia dilahirkan buta Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, mari hari ini kita stop mencari kesalahan. Mari kita hari ini stop berpikiran negatif. Mari hari ini kita berkata stop, saya
memikirkan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara, tidak semua peristiwa yang kita hadapi itu karena kesalahan atau dosa. Itulah Bapak Ibu Saudara sudut pandang yang dinilai oleh para murid-murid waktu itu. Bagaimana dengan perkataan Tuhan Yesus di ayat ketiga? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Dikatakan, bukan dia dan bukan juga orang tuanya yang berbuat dosa, sehingga dia mengalami buta sejak lahir, Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan lagi, Tuhan Yesus pun berkata, bukan karena kesalahan dia maupun orang tuanya, tetapi dia dilahirkan buta, Saudara. Tapi Tuhan mengatakan dari sudut pandang yang lain, kalaupun orang itu mengalami hal-hal yang tidak pernah diinginkan dalam hidupnya, dan itu terjadi, dan waktu itu dia mengalami buta, dengan tujuan apa? Supaya pekerjaan-pekerjaan Allah semakin dinyatakan di dalam hidup orang buta itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, sudut pandang Tuhan Yesus berbeda dengan sudut pandang para murid-murid. Sudut pandang Tuhan Yesus selalu berkaitan dengan apa yang dialami orang, itu dikaitkan dengan Tuhan mau menyatakan pekerjaannya. Mari Bapak Ibu Saudara, di dalam kondisi keadaan yang kita hadapi hari ini, kita harus melihat sudut pandang seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan. Bapak Ibu Saudara, mari kita memahami bukan hal yang negatif. Kita memahami bukan hal-hal yang salah saja tentang kejadian virus corona yang hari-hari sedang terjadi di bangsa kita, di lingkungan Bapak Ibu Saudara yang mencekam dalam kehidupan kita. Mari kita berkata dalam kehidupan kita, mungkin hal ini terjadi Bapak Ibu Saudara, supaya pekerjaan kuasa Tuhan semakin nyata dalam kehidupan orang percaya. Dengan adanya corona ini Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu harus tinggal di rumah, Bapak Ibu harus belajar di rumah, Bapak Ibu harus beribadah di rumah. Jadi Bapak Ibu harus berurusan dengan Tuhan pun secara pribadi dengan Tuhan, secara pribadi yang kita alami dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu semakin belajar firman Tuhan sendiri, berdoa sendiri, bersekutu dengan Tuhan sendiri, sehingga kuasa anugerah Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, Bapak Ibu Saudara. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang terjadi, mari kita memiliki sudut pandang yang benar, bahwa pekerjaan-pekerjaan Allah akan dinyatakan di dalam setiap peristiwa yang Bapak Ibu hadapi. Terus Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan di ayat yang keempat, pasal yang ke-9. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengkaitkan dengan pekerjaan-pekerjaan Allah di antara waktu antara siang dan malam. Kalau siang bisa bekerja, kalau siang bisa beraktivitas, kalau siang bisa melakukan tindakan, kalau siang bisa melakukan sesuatu. Tetapi kalau sudah tibanya malam, tidak ada kesempatan lagi untuk melakukan segala sesuatu. Ini berarti Bapak Ibu Saudara, sudut pandang hidup orang percaya kita harus gunakan, bahwa setiap hidup yang kita jalani itu adalah kesempatan. Dan waktu yang Bapak Ibu hadapi itu merupakan kesempatan. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, kalau kondisi keadaan hari ini yang terjadi hari ini Bapak Ibu Saudara, mari gunakan kesempatan sebaik-baiknya. Dikatakan mumpung masih siang, mumpung masih ada waktu, yuk kita bertobat. Mumpung masih ada waktu, yuk kita semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mumpung masih siang, ayo semakin rajin untuk berdoa, semakin rajin untuk membereskan hidupan kita. Apa yang perlu harus kita tinggalkan, apa yang perlu harus kita lepaskan, sehingga Tuhan terus menambahkan hal-hal yang baru dalam kehidupan kita. Mungkin masih ada waktu siang untuk kita bisa melakukan tindakan. Sebab nanti waktunya tidak ada waktu lagi siang, waktunya malam. Itu berarti kesempatan hidup. Demikian kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kehidupan di dunia ini adalah kesempatan cuma sekali untuk merubah kehidupan kita. Mumpung ada kesempatan, mumpung ada waktu dengan kondisi keadaan seperti ini, mari yuk terus mengoreksi diri. Ayo tinggalkan dosa, ayo semakin dekat kepada Tuhan. Ayo meninggalkan hal-hal yang buruk, niat-niat yang buruk, dosa-dosa yang tersembunyi, kedagingan. Kita hidup oleh Roh, kita membangun hidupan kita bersama dengan Tuhan, sehingga kita munculkan karakter yang memuliakan Tuhan. Sebab ingat, ada waktu siang, ada waktu malam, ada keterbatasan.
Dan ingat Bapak Ibu Saudara, waktu yang diberikan Tuhan secara umum Alkitab berbicara cuma 70-80 tahun. Dan kita tidak mengerti apa yang terjadi besok, apa yang terjadi bulan depan. Tetapi kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri, mari memiliki sudut pandang yang benar. Kalau hari ini saya bisa bertobat, saya bertobat. Kalau hari ini saya bisa menyelesaikan setiap apa menjadi kegalauan, menyelesaikan jadi permasalahan hidupan saya mau selesaikan bersama dengan Tuhan. Sebab tiba waktunya nanti tidak ada kesempatan lagi. Sebab tiba malam dan orang tidak bisa melakukan pekerjaan apa-apa. Mari Bapak Ibu Saudara, sudut pandang yang selanjutnya, setiap hidup yang Bapak Ibu hadapi, itu adalah kesempatan merubah hidupan kita semakin baik, berkenan dan sempurna di hadapan Tuhan. Terus selanjutnya Bapak Ibu Saudara, ayat yang kelima, selama aku diam di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Ayat 7, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu yang membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Mari perhatikan Bapak Ibu Saudara, ayat 5 sampai ayat 7 itu ada keterkaitan luar biasa. Waktu Yesus ada di dunia ini, dialah terang dunia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sudah mati. Dia bangkit di hari yang ketiga dan dia naik ke surga. Tentunya Bapak Ibu Saudara, terang itu harus menjadi tongkat estafet untuk kehidupan orang percaya. Sehingga keberadaan orang percaya itu harus menjadi terang bagi orang sekelilingnya. Karena Yesus sudah naik ke surga. Dan terang itu ada dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan berkata, kamu adalah garam dan terang dunia. Sehingga waktu itu Bapak Ibu Saudara, ada mujizat yang terjadi. Setelah ada mujizat terjadi karena dia membasuh dirinya di kolam Siloam, Bapak Ibu Saudara, yang berarti diutus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita memiliki sudut pandang yang benar tentang kehidupan yang kita jalani, sekarang waktunya kita yang mau dipakai Tuhan. Sekarang waktunya kita yang diutus Tuhan. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, sebelum kita diutus Tuhan, dikatakan tadi, pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan itu selama masih siang. Kalau malam tidak ada kegiatan pekerjaannya dinyatakan. Maka di depan itu Bapak Ibu Saudara, seiring hidup kita bereskan dalam kehidupan kita, seiring kita memperbaiki kehidupan kita, seiring kita mempersiapkan hidup kita dalam kesempatan-kesempatan waktu yang Tuhan beri, mari kita bergerak untuk mau diutus Tuhan, untuk meringankan beban sesama, untuk dipakai Tuhan di dalam segala hal. Di dalam pekerjaanmu, mari kita bekerja benar, jujur, takut akan Tuhan. Sehingga pekerjaan yang kita jalani, orang melihat kita anak Tuhan, kita orang percaya, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Waktu kita berkeluarga, kita jadi suami, istri, kita memiliki anak, menantu, cucu, keluarga besar. Jadikanlah keluarga ini sebagai utusan Tuhan. Di mana orang melihat keluarga kita diberkati, di mana orang melihat keluarga kita sebagai utusan memancarkan terang Kristus dalam kehidupan ini. Ingat Bapak Ibu Saudara, kesempatan tidak datang kedua kali. Mumpung masih ada kesempatan, mari kita melakukan yang benar. Mari Bapak Ibu Saudara, biar hidupan kita dipakai Tuhan. Melalui berkat-Mu kau bisa berbagi kepada orang lain. Melalui mungkin kalau kita mempunyai hikmat, marifat, mari kita bisa menasihati orang. Kalau kita memiliki hati yang murah hati, kita selalu bisa menolong orang lain dengan kondisi-kondisi keadaan seperti itu. Supaya apa? Orang lihat kita, lihat Yesus. Orang lihat kita, lihat terang Tuhan. Dan kita dipakai Tuhan sebagai utusan yang memuliakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak berpusat kepada kita yang diberkati, tidak terpusat kepada saya menerima mujizat saja, tapi saya mau dipakai Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh mengabdikan diriku kepada Tuhan. Sehingga melalui hidupku, melalui seluruh aktivitasku, nama Tuhan dimuliakan. Sehingga Bapak Ibu Saudara memuliakan Tuhan bukan saja di gereja, bukan saja pelayanan di mimbar, tapi melalui kehidupan sehari-hari. Kita hidup sesuai dengan kehendak Bapa, yaitu apa yang baik, berkenan dan sempurna. Itulah melayani Tuhan dan diutus Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, profesi apapun yang Tuhan tentukan di dalam setiap kehidupan kita, Tuhan punya tujuan supaya kita jadi utusan Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang, mewartakan keselamatan bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Bukan itu saja, sehingga banyak jiwa-jiwa mengenal Yesus dan bertobat, sehingga malaikat surga bersorak-sorai. Mari Bapak Ibu Saudara, milikilah sudut pandang yang benar tentang Kejadian Yohanes pasal yang ke-9
ayat yang pertama sampai yang ketujuh, supaya kita menemukan arti dan nilai kehidupan yang kita jalani. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, biar waktu yang Bapak Ibu jalani setiap hari selalu menyenangkan hati Bapak di surga. Demikian yang saya sampaikan untuk siraman rohani hari ini. Mari kita berdoa, kayak mengucap syukur kepada Bapa di surga. Tuhan Yesus tolong, Roh Kudus tolong, supaya Engkau mengerjakan dalam setiap hidup semua orang percaya yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, supaya kami memiliki sudut pandang yang benar. Setiap peristiwa, setiap kasus yang kami hadapi, setiap masalah yang kami hadapi, biar kami menemukan kebenaran nilai kehidupan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Supaya kami terus mengoreksi kehidupan kami, supaya kami tidak mencari kesalahan-kesalahan, supaya kami tidak menghakimi, tetapi kami terus membawa kehidupan kami semakin menjadi pribadi yang baik, berkenan dan sempurna. Untuk itu Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami bisa pikul salib, supaya kami bisa sangkal diri. Dan bukan itu saja, supaya kami juga jadi terang bagi banyak orang. Kami dipakai Tuhan dimanapun kami berada. Kami diutus Tuhan untuk memuliakan Engkau, sehingga segala apapun yang kami lakukan dalam kehidupan kami, keterkaitan dengan keluarga, suami, istri, anak, menantu, pekerjaan, kami percaya berkat Allah melimpah atas kehidupan kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Biar berkat itu melimpah atas kehidupan semua orang percaya, semua umat-umat dimanapun Tuhan berada. Biar berkat Allah mencapai mereka sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, demikian untuk siraman rohani yang saya sampaikan hari ini. Kita ketemu untuk lain waktu dalam acara siraman rohani. Tuhan Yesus memberkati.